Uranus itu udah pasti direct yang win. Dan ini menarik tentunya untuk kita lihat bagaimana implementasi dari 10 hero yang sudah dipilih oleh RRQ Sena dan juga Kokos Esports untuk di game yang pertama, match yang kedua kali ini, karena kita langsung masuk aja untuk match tersebut. Dan ini dia dimana udah ada persebaran dari masing-masing hero di masing-masing landing phase yang ada di Land of Dawn, Cimo. Iya, dan Warlord Oke. tiba-tiba ada pause. Dari segi emblem ya tadi ya. Heeh. Rival dan juga Ikino ini sama-sama menggunakan emblem sawi loh. Oke. Jadi bisa dibilang dari segi turret ataupun objektifnya mereka sama-sama kuat. Tapi udah mulai ada invasi nih Cimo. Yep, Warlord. Larinya pakai sprint, gila juga. Oh iya, biar lari ya. Iya, Dua berarti sprint. ini escape mechanism dia kalau ketangkap sih Yap. ya bisa kabur, cuma masih bisa dikejar tentunya sama Ikino, sama Vel juga. Tapi kali ini lihat Finspoke sudah mulai ketahuan nyebrang di area sungai, nggak dikasih nyebrang dengan leluasa. Ikino juga udah mulai datang dan bahkan on my way mencoba untuk menahan. Lihat slow banget efek dari seorang on my way kali ini, tapi ternyata Finspoke terpaksa menggunakan sprintnya. Kita bisa lihat juga di mana invasi diberikan begitu saja oleh Kokos Esports di area Purple Buff. Diberikan serangan balik oleh RRQ Sena. Coba untuk maju ke area depan, tapi Ikino masih bisa bertahan dengan Baxia Shield Unity-nya. Dan ini bisa kita lihat juga di mana dari RRQ Sena sendiri agak sedikit terganggu yang signifikan. Buffnya diambil loh. Diambil sama Ikino. Sama Vel atau Ikino tuh? Vel kayaknya, sama Vel deh. Ikino udah pegang duluan tadi. Vel baru dapat dari punyanya si RRQ sih. Wah, ini rugi banget buat RRQ, khususnya dari Red Ripple tentunya ya, karena akan terhambat pertumbuhannya di early nantinya, Cimo. Iya, ini tadi melihat dari Kokos yang punya potensi yang lagi-lagi ini balance, defensif ada, ofensif ada. Jadi mereka sebenarnya juga nggak takut untuk tabrak di early gitu loh. Dan Red Ripple juga yang harus berhati-hati juga ini karena dia nggak punya buff yang cukup. Sementara Vel tentunya dengan Angry Gloom ya bisa memberikan burst damage sampai sementara kali ini Banana kalau coba nahan dari area belakang, udah mulai di zoning player dari Kokos tapi bakal menahan ke arah Red Ripple terlebih dahulu, bakal coba dikejar. Velnya sakit banget, lihat damage-nya, kena immune, ada immune sedikit tapi itu tidak cukup karena ini yang dikeluarkan sama Vel itu adalah Angry Gloom yang ketika meledak itu burstnya sakit banget. Yes, dan bahkan kita bisa lihat juga di mana First Blood berhasil diamankan gitu saja oleh Kokos Esports. Mereka coba untuk komit ke area Turtle-nya di mana retribusinya sangat tepat ke area tersebut, membuat RRQ Sena kembali kehilangan objektif yang gak bisa mengamankan kompensasi. Bahkan Poisi udah mulai maju ke area depan tapi masih ada Consecration, membuat dari sisi badannya sendiri lebih prefer untuk bermain aman untuk mundur ke area belakang, Jimmy. Iya, dimakanin semua jungle-nya sama Ikino perlahan demi pasti dan bahkan menutup potensi untuk seorang Red Ripple tentunya bisa ngejar dari ketertinggalan level dan EXP di menit yang ketiga karena dia udah tumbang pertama kali. Dan first blood yang didapat sama Kokos ini jatuh juga ke tangannya Ikino. Jadi udah mau bakal kelihatan timpang ya dari kedua junglernya, dimana Ikino yang harusnya bisa dapetin dari segi EXP dan levelnya lebih jauh dibandingkan dengan Red Ripple yang tumbang. Yap, benar sekali. Tapi ini adalah fun fact ya tentunya, di mana Vel saat ini berada di posisi kedua MVP leaderboard dan hanya selisih 5 poin dari pemuncak standing. Wow. Jadi kita bisa lihat juga di mana dari sisi RRQ Sena sendiri masih coba untuk memikirkan cara untuk bisa ngamanin kompensasi karena mereka udah tertinggal cukup signifikan juga di menit yang ketiga kali ini. Kill point masih belum berhasil diamankan, objektif Turtle pun direnggut oleh anak-anak dari Kokos Esports dan bahkan Finspoke ini udah mulai maju ke arah depan. Udah ada Baxia Shield Unity yang dibuka begitu saja, disusul dengan ada Heartguard juga yang mulai memasuki ke arah tubuh seorang Ikino. Dan bahkan kita bisa lihat juga Red Ripple mau kemana kamu, langsung di follow begitu saja seorang Vel, di follow up lagi dan lagi pipet on string mengarah ke area tubuhnya. Dan bahkan kita bisa lihat juga di mana Red Ripple gak bisa bertahan langsung dibungkam begitu saja nyawanya oleh anak-anak dari Kokos Esports di area top lane. Ini kelihatan target prioritas Kokos adalah cuma Red Ripple. Iya. Mau siapa yang di depan kek, pokoknya tabrak aja tuh di depannya. Mau ada Banana, mau ada Warlord, mereka nggak terlalu pusing. Padahal bisa kelihatan ya emang Warlord yang mungkin lebih bisa dikejar ya dibandingkan Red Ripple. Tapi mereka nggak peduli sama Warlord, mereka nggak peduli sama siapapun. Mereka cuma perlu tumbangin Red Ripple. Yes. Bahkan ini pun mereka udah mulai lagi-lagi invasi ke area jungle patternnya Red Ripple. Red Ripple-nya benar-benar nggak diperbolehkan untuk ngamanin ke area purple buff-nya. Dan bahkan kini kita bisa lihat juga di mana dari sisi Ikino-nya sendiri
commit ke area Turtle kan, mengingat dari sisi Retribution-nya juga sedang cooldown. Dan mereka udah mulai memaksakan untuk melakukan pertemuan, bahkan dari sisi Banananya sendiri harus mundur ke area belakang terlebih dahulu, maju dengan Iconic Edge ya, dan bahkan kita bisa lihat juga dari sisi RRQ menarik Turtle-nya ke area tersebut, dan Red Tripal berhasil melakukan secure terhadap objektif tersebut di menit yang kelima, Cimo. Iya, berhasil untuk ngedapetin turtle-nya, tapi berhasil juga dipukul mundur sama pemain dari Kokos. Dan bahkan lihat Ikino dengan satu buah hard guard, dia berani banget TB-in semua damage yang ada dari turretnya. Tapi ternyata mereka mau berfokus untuk dapetin satu turret dulu, karena rotasi bener-bener diperlukan banget sama Kokos. Karena yang ngambilnya ke arah Baxia kan. Baxia yang kita tahu memang ini harus banget mainin Baxia Shield Unity-nya, atau enggak bakalan sia-sia. Dan buat teman-teman jangan lupa 515 akan hadir sebentar lagi nih. Kalau kalian yang lihat sneak peek-nya sudah akan ada skin 1-1 sepertinya untuk 515 di tahun ini ya. Jadi buat teman-teman harap dicatat tanggalnya karena 515 M-Word akan segera hadir. Udah kelihatan skinnya Pak Pulung tuh ya. Weng-weng ya. Jangan main sama Pak Pulung deh. Tapi Dia kita cuma bisa 1-1 guys. cuman bisa 1-1, kalau di ban udah gak bisa apa-apa lagi ya. Nah, tapi kali ini bakal coba dikejar. Ikino. Lihat Ikinonya harus mulai respect sih sama Gigi menurut aku, karena meskipun mereka team fight oke ngincer ke arah Red Tripal, tapi Gigi ini counter dari semua hero-hero tanker. Yap. Hero-hero yang defensive-nya tinggi. Jadi Ikino kalau nggak berhati-hati dia bisa bocor sih. Mungkin ke team fight-nya coba ngehindarin yang nggak ada Giginya kali ya. Ya, ini harus mulai diantisipasi tentunya oleh Kokos Esports, dan lagi kita bisa lihat dari Kokos Esports, mereka benar-benar bermain agresif, mengganggu dan menginvasi jungle dari lawannya, tapi masih bisa dipukul mundur tentunya oleh anak dari RRQ Seina, nggak mau terlalu overcommit. Baxia Shield Unity disul dengan adanya hard guard di dalam tubuh seorang Ikino membuat dia jauh lebih percaya diri lagi untuk ada di garda depan. Namun ternyata dari sisi Kokos Esports sendiri mereka masih belum terlalu overcommit untuk skirmish dan bahkan tim fight besar di area laning phase dari anak-anak RRQ Seina. Iya, 2 kali team fight dari Ikinonya nggak mau terlalu maksain kalau udah ada Gigi yang join team fightnya bareng sama RRQ Seina. Jadi masih cukup respect tentunya dari player-player Koko sendiri. Dan Turtle yang satu sama untuk kedua tim ini bakal jadi penentuan tentunya, karena dari kedua tim bermain dengan sangat amat akurat, dengan sangat objektif. Dengan Turtle yang sudah muncul, tapi Ikino harusnya mulai bersiap sih, karena dia bakal coba nyari ke arah Red Tripal terlebih dahulu. Ternyata Red Tripal masih bisa untuk ngedapetin satu buah turtle-nya. Bakal coba dipukul mundur kali ini pemain dari Kokos. Dan sementara tidak ada pertukaran dari Kokos sendiri, hanya bisa mengamankan satu buah Little Wanderer, dan itu cukup sebenarnya dari Kokos sendiri. Karena melihat mereka yang udah dapetin 2 poin di awal, ini selama Arki nggak ke pick off lagi, harusnya mereka nggak terlalu rugi-rugi banget. Karena mereka udah dapetin 2 turtle juga. Di menit yang ke-7 masih belum ada poin kill RRQ Seina. Gimana menurut Choji nih? Kalau misalkan dilihat ya sebenarnya kenapa dari tadi di saat team fight Kokos bener-bener lock on kepada Red Tripal aja, karena mereka tahu bahwa kalau dari segi damage mereka hanya perlu Radiant Armor. Udah jelas banget ini bakal nge-counter dari Warlord, Banana dan juga Red Tripal. 1 item untuk 3 orang, itu udah efektif banget. Itu yang pertama. Yang kedua, permainan dari RRQ, mereka masih kekurangan dari segi damage ya, karena balik lagi tadi seperti Cimo bilang bahwa dari teman-teman RRQ juga item dependent banget. Ice Queen One butuh dari Warlord, Banana pun juga butuh yang namanya. Tapi bahkan kita bisa lihat juga di mana Ikino dan kawan-kawan berhasil coba untuk melakukan dive in ke area terparat mengarah ke arah serang Banana. Banana berusaha keras untuk mendenial damage yang diberikan oleh hero-hero tersebut, tapi ternyata tidak bisa. Banana dan juga satu objektif outer turret tier pertama RRQ Seina berhasil diamankan begitu saja oleh anak dari Kokos Esports. Ikino mulai coba untuk ngamanin ke area orange buff-nya, tapi ternyata Red Tripal masih bisa men-secure ke area hal tersebut, Cimo. Dan ini Warlord udah mulai memiliki damage juga sih mengarah ke arah seorang Vel-nya ya. Kelihatan banget bocor banget dari Lilianya. Tapi lagi-lagi Radiant Armor mungkin bakal jadi pilihan yang tepat seperti yang Choji bilang untuk pemain-pemain dari Kokos, karena ini Kimi ini 3 magical damage dari RK bener-bener perih banget. Tapi kali ini bakal coba untuk ngebuka satu buah Black Shears dari Vel-nya, hanya men-secure aja positioning biar nggak keculik. Sementara kayaknya kalau maksain mid-nya agak keras ya, kayak mungkin coba mainin di area atas dan juga area bawah. Sementara Poisi yang bakal coba ditabrak begitu saja, tapi ada hard guard yang mulai masuk dari seorang Poisi kali ini masih bisa bertahan dan bahkan on my way. Ini bakal coba distraction aja karena Lordnya yang berhasil diamankan oleh Kokos. Banana nggak bisa berbuat apa-apa juga, dia prefer untuk mundur aja ke area belakang dan lebih memikirkan cara untuk defense ke area Lord yang udah berhasil diamanin oleh Kokos Esports, di mana Lord tersebut pastinya akan memberikan dampak yang signifikan ke area mereka.
Tapi buat teman-teman di rumah jangan lupa untuk saksikan minggu terakhir MPL tentunya, di mana kalian bisa langsung scan QR barcode yang ada di handphone kalian untuk informasi lebih lanjut mengenai MPL. Tapi kita bisa lihat juga dari sisi Lords, Cocos Esports udah mulai berlengang-lengang di area bottom lane. Mereka fokus untuk bisa ngamanin ke area center turret dari RRQ, di mana udah ada 5 hero penjagaan ketat terhadap outer turret tersebut. Tapi Bakshia Trinity-nya boleh dibuka begitu saja. Turtle Poison memberikan distraction yang signifikan membuat RRQ Sena gak bisa menahan gempur yang diberikan di area mid lane. Satu center turret vision yang jauh lebih luas lagi bisa diamanin Cocos Esports untuk bisa melakukan eksploitasi nantinya ke area jungle patron dari seorang Red Triple, Cimo. Ini slow dibalas slow sih dari kedua tim. Siap. Fel punya slow, Ikino dari Tortoise Poison yang punya slow. Ya, Orot butuh satu buah Esquinoan lagi biar makin slow lagi ya. Tapi kali ini Lord yang udah mulai masuk ke area bawah. Lihat bocor banget dari Finsmoke-nya, bakal coba di follow up oleh Poisey. Tumbang kali ini dari Finsmoke sendiri, dan bahkan Red Triple masih coba untuk nge-clear minus secepat mungkin. Tapi ternyata Lord masih cukup kuat, masih bisa untuk menemukan satu buah inhibitor di area bawah, dan itu cukup untuk Cocos karena mereka bisa makanin semua jungle yang dimiliki sama Archisana. Itu cukup buat mereka. Setidaknya super minion yang jalan ke area bawah ini bakal bikin Archisana harus peka sama minimap. Iya kan, kalau misalkan kita lihat dari segi item ya, Radiant Armor pun udah ada 2 dari teman-teman Cocos ya, dari Angela dan juga Direct-nya. Sementara dari seorang Baxianya, dia tidak terlalu ngambil fokus ke arah Radiant Armor tapi kayaknya baru mau bikin sekarang. Cuman sisanya Cross Helmet dan juga Blade Armor ini udah jadi 2 counter lagi. Sorry, 1 counter lagi untuk seorang Kimi dan juga dari Karinanya. Jadi serangan mereka bakal balik lagi ke arah mereka dan itu bakal berasa banget. Sementara kita bisa melihat bahwa item dari RRQ ini masih banyak banget yang kosong. Oh, kita bisa lihat juga di mana dari sisi Poisey-nya maju ke arah depan, tapi 3 hero dari RRQ Sena masih belum mau terlalu follow up lagi. Mengingat mereka masih belum bisa memecahkan telur kill. Dari sisi Cocos Esports benar-benar mendominasi permainan di game yang pertama kali ini, membuat RRQ Sena tertekan setertekan mungkin. Dan bahkan dari sisi Cocos Esports sudah berhasil melakukan ekspansi terhadap jalur yang dimiliki oleh RRQ, menginvasi ke arah jungle dari early hingga mid game saat ini, yang membuat ini RRQ benar-benar struggling banget di menit ke-12 ini. Iya, apalagi RRQ posisi di standingnya kurang baik ya. Ini kalau mereka terperosok lagi, kemungkinan mereka tidak lolos playoff masih bisa juga. Karena ini baru hari pertama meskipun minggu terakhir. Tapi RRQ masih butuh beberapa match lagi untuk diselesaikan ya. Oh iya, karena poinnya juga sama juga ya, Ci. Ini berat sih bagi RRQ. Iya, oke. Tapi kita mendoakan saja yang terbaik untuk kedua tim. Terlihat memang tidak bisa bohong, Cocos yang performanya lebih maksimal di 2 minggu terakhir ini. Sementara dengan Lord yang sudah mulai muncul, Lord kedua, di menit yang ke-13 kali ini di area bawahnya Banana masih coba untuk nge-clear karena ya nggak ada inhibitor, super minion bisa nge-push dengan cukup cepat dari Cocos sendiri. Tapi kali ini lihat Poisey-nya bocor banget dengan satu buah Radiant Armor di tangan On My Way dan juga Poisey. Ini semua magical damage masih bisa ditahan, jadi nggak akan terlalu sakit ya magic damage yang dimiliki sama Archisana. Tapi kali ini lihat Finhawk-nya mencoba untuk mengincar ke arah On My Way karena On My Way bakal menjadi target prioritas. Sementara Tivetnya bakal dipisahkan begitu saja. Sudah ada Black Shoes yang dibuka oleh seorang Fel dan bahkan Banana yang coba dikejar begitu saja. Poisey kali ini gak mau terlalu gegabah juga. Dia benar-benar coba kasih poke damage aja, tarik ulur. Setidaknya bisa membuat RRQ mencoba untuk menarik diri, tidak melakukan kontes. Tapi sepertinya RRQ tidak mau pulang Citi. Benar sekali. Dan bahkan jadi kita sudah juga di mana Cocos maju ke arah depan. 1 poin kill berhasil diamankan dan bahkan 2 hero dari RRQ hilang. 1 buah purple buff kini udah mulai coba untuk disecure begitu saja. Cocos Esports sudah mulai mendapatkan peluang yang cukup besar untuk mengamankan Lord yang kedua kali ini. Dan bahkan Divine Glaive, 1 item Magic Penetration yang juga sudah mulai dikantongi oleh seorang Fel, membuat nantinya damage yang diberikan dari Angry Gloom-nya akan jauh lebih sakit lagi nih Joji. Bentar, ini menit 13, Finspoke baru jadi Curse Helmet. Iya, Berarti dia baru ada 2 item harusnya. Iya, saking susahnya dia untuk bisa mendapatkan, ada juga Guardian Helmet ya. Iya, 2 item kan? Ya, selain dan juga sepatu ya. Guardian Helmet. Dia pakai ambil ngerob yang pertama. Dan yang kedua adalah posisinya bagaimana dia bisa melakukan, bukan melakukan sih, tapi lebih mengarah mendapatkan gold di saat tidak ada assist yang bisa diberikan. Ini susah sih, 4.800 berbanding ya kita bandingin sama Angela aja deh, 6.900. Iya, itu udah berbeda 50% ya. Timpang banget.
Kalau misalnya kita lihat dari Angelanya pun di sini udah ngambil ke arah NS Talisman yang dimana memang dari tadi Love Waves dan juga Hardcore-nya udah jadi sering banget dan memang berguna banget untuk teman-teman dari Kokos Esports. Iya, cooldownnya akan lebih cepat lagi dari Angela sendiri. Sementara kali ini Lot yang udah mulai masuk ke area bawah Cipi. Kita ngelihat ini base yang akan di-defense sama RRQ Sena. Dan high ground-nya cukup tinggi dari RRQ dan Kokos cuma perlu ya udah ngambil satu inhibitor lagi aja. Yap, benar sekali, tersisa satu inhibitor di area top lane sana. Masih bisa ditahan dengan sangat baik, tapi wave minion penunjang pergerakan dari Kokos Esports sudah mulai masuk ke area mid lane. Dari area bottom lane pun sudah mulai dalam perjalanan, tapi dari sisi Kokos Esports sendiri masih belum mau terlalu overcommit juga. Mereka berisi keras untuk bisa ngamen ke area satu objektif inhibitor turret. Masih ada satu buah Black Shoes yang digunakan begitu saja seorang Fel dan bahkan Red Ripple gak bisa menahan gempuran yang diberikan oleh anak dari Kokos Esports di area top lane. Hardguard-nya udah masuk ke area Poisi, gak mau terlalu overcommit juga. 1 poin kill berhasil diamankan, disusul dengan ada 1 inhibitor. Mereka kembali reset mundur dan gak mau memaksakan kehendak untuk melakukan straight push. RRQ Sena, Cimo. Wah gila, itu satu sniper, bener-bener harus di respect banget sih. Ini damage dari Ray udah bener-bener sakit banget, tapi kali ini level Black Shoes-nya dipakai lagi dan bahkan dari minionnya udah mulai masuk di area atas. Apakah Kokos bisa untuk end secepat mungkin? Poisi Immortality pecah, ini bakal menjadi 1 poin kill pertama dari arah Kika. Enggak, ternyata masih bakal coba dikejar dengan Gigi. Dan 1 poin untuk RRQ Sena. Di menit ke-16, ini gimana ceritanya ya? Mungkin kita nggak ngeliat banyak team fight. Tapi poke damage-nya yang sering kejadian, mungkin atau bisa dibilang skirmish ya, antara kedua tim ini sering banget. Mereka nggak terlalu kayak overcommit mau team fight 5 lawan 5 atau mungkin culik 1-1, tapi dari Kokos ini cuma perlu ya udah ngepok aja. Dari Vel dan juga Ray. Iya. Kalau misalkan emang ada yang udah mulai tipis darahnya, itulah baru momennya dimana ikannya baru masuk. Cuman selebihnya dari situ kita bisa melihat bahwa ini adalah slow dominasi yang dilakukan oleh teman-teman dari Kokos. Bisa dilihat dengan On My Way itu ngeluarin Love Waves berkali-kali aja, itu udah poking hitungannya. Dan damage yang masuk itu juga lumayan besar. Tapi yang lebih besar lagi adalah efek dari dimana tadi Coach sudah bilang bahwa RRQ tidak ada CC sama sekali, yang membuat mereka pun untuk melakukan team fight susah. Apalagi dengan banyaknya DPS dari RRQ dan minim sekali burst. Siapa yang bisa nge-burst? Semuanya DPS loh dari RRQ. GG Winters pun demikian. Ini mereka main tempel semua sih dari Kokos. Yang penting kayak nge-cover On My Way-nya nggak keculik. Dan berapa kali dari Warlord atau mungkin Vinsmoke coba untuk numbangin On My Way itu nggak bisa, nggak semudah itu karena di covernya ya entah sama Vel atau Ray. Tapi kali ini lihat malah Kokos yang akan coba nabrak ke arah Vinsmoke dan kali ini Gigi udah mulai datang. Banana coba untuk menjadi garda depan dari RRQ Sena, tapi lihat damage dari seorang Gigi sepertinya masih butuh beberapa item lagi karena dari Ikino menurut aku dia masih cukup kuat dengan Tortoise Poison juga. Tapi kali ini ternyata Vinsmoke yang akan menjadi garda depan juga mencoba untuk menahan, tapi ternyata damage dari seorang Ray udah terlalu sakit. Gigi cukup free di area belakang, tapi ada satu buah Hardguard yang sudah masuk kali ini ke arah tubuh dari seorang Ikino dan bahkan dari Banana yang coba dikejar begitu saja. Masih punya Consecration untuk bertahan, tapi ternyata damage burst dari seorang Vel terlalu perih. 2 tumbang dari RRQ dan itu cukup untuk dari Kokos karena mereka tahu RRQ bukan tipikal yang berani untuk mungkin ngekontes tanpa adanya mungkin pemain-pemain yang lengkap. Lihat, langsung memukul mundur juga dari RRQ dan bahkan dengan 1 buah ultimate dari Warlord ini nggak cukup. Dia nggak bisa terlalu maksain karena menurut aku kalau RRQ tadi coba untuk maksain kontes, lihat super minion bisa masuk kapan aja ke base dari RRQ Sena. Nggak cuman itu sih, dari segi risikonya juga sangat-sangat besar sekali. Besar banget. Dari tadi Kokos ini dari segi damage nggak gede-gede banget, burstnya dapat memang. Cuman lebih ke arah ini perlombaan antara HP siapa yang paling banyak sebenarnya. Teamfightnya panjang, tapi damage-nya nggak terlalu gede. Ya udah, jadi tinggal siapa yang lebih tebal, ya udah dia yang menang. Apalagi kalau misalnya kita lihat dari segi itemnya, Beatrix pun di sini sudah mengamankan ke arah Hasclaw. Yang dimana dari segi sustainability-nya dia bakal lebih kuat lagi untuk menghadapi DPS-DPS yang seperti sekarang. Karena balik lagi nggak ada burst. Jadi backline-nya pun juga susah untuk ditumbangkan. Kalau misalkan kita bandingkan DPS GG Winters dan juga Beatrix, jelas. Kalau misalkan dari seorang Beatrix pakai enemy biru, dia yang menang. Apalagi kalau misalkan kita lihat dari Vela yang dari tadi selalu menggunakan Black Shoes. Jadi dia nggak ada rasa-rasa takut kalau Black Shoes-nya nggak pencet. Kita akan lihat tentunya karena Lord-nya udah mulai masuk ke area pekarangan dari sisi RRQ Sena. Dan bahkan kita bisa lihat juga Vela-nya harus mundur ke belakang. Tapi Lord-nya nggak ada yang nge-denial. Pergerakannya setengah dari HP dari base pun udah mulai terkikis. Dan Kokos Esports langsung aja melakukan straight push ke base star dari RRQ Sena. Dan mereka berhasil mengamankan kemenangan di game
Yang pertama kali ini